Cerita horor Lorong Panjang Asrama Lama. Di sebuah kota kecil, ada sebuah asrama mahasiswa yang sudah puluhan tahun ditutup. Bangunannya masih berdiri kokoh, namun rapuh. Cat temboknya terkelupas, jendela pecah, dan bau lembab menyengat bahkan dari luar pagar. Warga sekitar percaya asrama itu tidak benar-benar kosong. Konon, dahulu seorang mahasiswa ditemukan tewas gantung diri di lantai 3. Ada pula cerita tentang penghuni yang hilang tanpa jejak, meninggalkan kamar terkunci dari dalam. Karena itu, bangunan itu ditinggalkan begitu saja, dibiarkan menjadi sarang kelelawar dan semak belukar. Namun, orang-orang juga bilang, setiap malam Jumat, lampu lorong lantai 2 sering terlihat menyala, padahal listrik sudah lama diputus. Pak Joko, satpam baru di kampus sebelah asrama itu, sering mendengar cerita aneh. Ia dikenal pemberani, jarang percaya hantu. Malam itu, sekitar pukul 11, ia sedang meronda. Angin berembus dingin, membuat daun-daun kering beterbangan di halaman. Tiba-tiba dari arah asrama tua terdengar suara langkah. Perlahan, berat, seakan seseorang menyeret kakinya di lantai. Pak Joko berhenti. Ia menyalakan senter ke arah pintu masuk, kosong. Namun ketika ia maju selangkah, terdengar pintu terbanting keras. Brak! Suara itu bergema ke seluruh lorong. Pak Joko menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ah, mungkin tikus atau kucing, gumamnya. Tapi bulu kuduknya berdiri ketika samar-samar terdengar suara perempuan tertawa pelan. Pak Joko akhirnya memberanikan diri masuk. Lorongnya panjang, sangat panjang, dengan dinding berjamur dan cat mengelupas. Bau karat dan debu memenuhi udara. Senter menyorot tulisan pudar di dinding. Jangan masuk. Tulisan itu seperti bekas cat merah tua. Ia menghela napas, mencoba tertawa sendiri. Paling juga coretan mahasiswa dulu. Tapi semakin ia melangkah, lorong terasa tidak habis-habis. Seakan setiap langkah justru menambah panjang jaraknya. Lampu neon tua di atas berkedip-kedip. Dari ujung lorong, ia melihat pintu terbuka sedikit. Perlahan, pintu itu terbuka lebar sendiri. Dari dalam kamar terdengar suara kursi berderit, seolah ada seseorang yang sedang duduk dan bangkit. Siapa di sana? Teriak Pak Joko. Tak ada jawaban, hanya desis angin. Tiba-tiba, bayangan melintas cepat melewati lorong. Nafas Pak Joko terhenti. Jantungnya berdetak semakin keras. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok berdiri di ujung lorong. Perempuan berambut panjang, gaun putih compang-camping. Wajahnya tertutupi rambut. Ia tidak bergerak. Senter Pak Joko tiba-tiba mati, gelap total. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah mendekat. Pelan, lalu semakin cepat. Tek, 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 tek. Pak Joko panik. Ia lari ke arah pintu keluar, tapi lorong berubah. Pintu keluar menghilang. Yang ada hanya deretan pintu kamar kanan dan kiri. Dari celah-celah pintu muncul tangan-tangan pucat meraih kakinya. Dari salah satu kamar terdengar bisikan, "Masuklah, sudah lama kami menunggu." Pak Joko menendang keras pintu, berlari lagi. Nafasnya terengah, telinganya dipenuhi suara tangisan, tawa, dan bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Ia tersandung kursi berkarat dan jatuh. Ketika menoleh, sosok perempuan itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjangnya hampir menyentuh wajah Pak Joko. Suaranya berbisik pelan, "Kamu tidak boleh keluar." Tiba-tiba, lampu neon menyala terang. Lorong kembali normal. Pintu keluar terlihat jelas.
Tanpa pikir panjang, Pak Joko berlari sekencang-kencangnya keluar dari asrama dan jatuh tersungkur di tanah. Besok paginya, warga menemukan Pak Joko masih pingsan di depan bangunan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia selamat, tapi sejak malam itu ia tidak pernah lagi berani mendekati asrama. Ada satu hal aneh, sepatu kirinya hilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Warga percaya sepatu itu disimpan oleh penghuni asrama sebagai tanda bahwa Pak Joko pernah menjadi tamu mereka. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat, lorong itu masih terdengar langkah kaki menyeret, seakan ada yang mencari tamu baru.